Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, banyak orang masih aktif kerja dan terlihat sehat-sehat aja. Padahal kenyataannya dia sedang tidak baik-baik aja. Seperti narasumber kita hari ini, Bapak Mulyadi, usianya 52 tahun. Tekanan darahnya tinggi, pola hidupnya berantakan, semraut. Tapi karena ngerasa masih kuat beraktivitas, akhirnya dia cuek. Sampai suatu hari tiba-tiba sisi tubuh bagian kanannya lemes, muntah-muntah dan hilang keseimbangan. Setelah dicek, ternyata ia terserang stroke. Dari situ Pak Mulyadi sadar. Ia mulai menjalani pola hidup sehat dan rutin menggunakan teknologi laser. Kini kondisi kesehatannya mulai membaik. Hasil cek kesehatannya selalu normal. Tidur lebih berkualitas, badan lebih sehat dan bugar. Keren ente Pak. Bapak Ibu, saya cuma ngingetin. Jaga kesehatan dari sekarang sebelum semuanya terlambat. Dan mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Kang Ronald. Terima kasih buat rekan saya Rahman Afri dan pemirsa yang disampaikan tadi oleh Rahman harus menjadi pengingat buat kita ya. Bahwa yang namanya masalah kesehatan tentu kita semua pernah mengalaminya ya. Tapi kalau misalnya kita berupaya maksimal untuk menjaga kesehatan, saya yakin kita akan sehat, ada hasil dan jauh-jauh dari yang namanya sakit, apalagi yang namanya komplikasi. Oke, jaga kesehatan bersama kami di sini di Go Healthy. Dan saya ditemani oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan, ada Mbak Preti dan juga ada Mbak Anita. Dan juga ada narasumber. Ini adalah kedatangan yang kedua ke Go Healthy. Kedatangan yang kedua ini dia akan bercerita bagaimana pemulihan pasca serangan stroke-nya terasa meningkat, lebih cepat, lebih baik setelah menggunakan laser. Oke, kita akan simak nanti. Tapi sebelumnya mari kita simak info sehat berikut ini. Pemirsa, pernahkah Anda merasakan sakit kepala sebelah? Itu istilahnya adalah migrain. Nah, hati-hati dengan migrain pemirsa, karena infonya adalah migrain yang kronis, artinya dalam waktu yang lama bisa merubah struktur otak. Seperti apa? Mbak Preti, boleh dijelaskan? Siap Kang Ronald, karena memang migrain ini nggak cuma permasalahan nyeri berdenyut pada area kepala. Tapi ternyata studi menunjukkan bahwa pasien yang kerap merasakan migrain berulang dalam waktu lama, ini terjadi perubahan pada struktur otak. Nah, berikut adalah grafis perbandingan antara pasien dengan migrain kronis dengan orang normal. Kita bisa sama-sama melihat apa sih yang membedakan struktur otak pada pasien dengan migrain kronis. Nah, pada bagian yang ditandai dengan warna merah itu adalah bagian frontal pemirsa, di bagian otak besar. Kalau pada pasien dengan migrain kronis ini terjadi penurunan ketebalan, jadi lebih menyusut pemirsa. Lalu kalau di MRI juga kelihatan ada lesi-lesi bercak-bercak pada area tersebut yang menunjukkan bahwa terjadi perubahan pada struktur bagian otak depan. Lalu yang membedakan lagi adalah sistem limbik, sistem yang mengatur masalah emosional. Ternyata aktivitasnya meningkat pada pasien dengan migrain kronis. Lalu kita lihat juga pada bagian talamus maupun batang otak ini mengalami perubahan sehingga terjadi gangguan dalam produksi hormon. Lalu yang kedua adalah modulasi nyeri mengalami gangguan. Nah, jadi kok bisa ya pasien dengan migrain kronis mengalami perubahan struktur otak seperti demikian? Pertama, karena sering terjadi peradangan saat serangan migrain ini kambuh. Lalu yang kedua, saat serangan migrain muncul, aktivitas listrik ini bisa merubah struktur dari otak yang tadi sudah disebutkan. Jadi buat pasien yang kerap merasakan migrain,
Tujuan terapi ini gak hanya untuk mengurangi rasa nyeri, tetapi mencegah frekuensi kekambuhan. Dalam arti kalau bisa jangan sampai sering-sering migrennya timbul. Karena semakin sering migrennya timbul, maka nantinya aktivitas listrik di otak semakin meningkat dan bisa terjadi perubahan pada struktur otak. Nah, sekarang mari kita belajar dari narasumber yang datang hari ini. Kedatangan yang kedua, lagi dalam masa pemulihan setelah terkena serangan stroke. Ya, bersama kami ada Pak Mulyadi. Pak Mul, apa kabar? Baik, Mas Torman. Terakhir kali kan kesini dengan saya waktu itu ya? Ya. Kalau saya sih saya masih ingat wajahnya ketika pertama kali kesini sama sekarang beda. Sekarang tampak lebih sehat, lebih segar, Pak. Wah, tepuk tangan dulu ah. Aku seneng melihatnya ini. Berarti ceritanya ini seru banget. Karena Pak Mul ini bilang kalau setelah menggunakan laser, ternyata pemulihannya terasa lebih cepat dan lebih baik. Ya, nanti cerita ya Pak ya? Ya. Oke, jadi sekarang kesibukannya apa aja nih Pak? Sekarang ya rutin ke rumah sakit kontrol, juga fisioterapi, macam kayak apa namanya di laser, di sinar, juga latihan okupasi. Okupasi juga? Juga sekarang saya lagi sibuk di hidroterapi. Serutin apa Pak? Seminggu dapat jatah 2 kali. Alhamdulillah. Ya, oke. Nah, kita flashback dulu ya. Berarti kena stroke tahun berapa waktu itu? 2025. 2025. Berapa lama menderitanya waktu itu? Nggak bisa ngapain sendiri? Saya waktu itu terkena tanggal 19 Juni. Itu hari Kamis jam 9 pagi. Oke. Itu kejadiannya di kantor. Saya jatuh, muntah gitu. Duh. Langsung dibawa ke UGD, ke rumah sakit terdekat. Dibilang dokternya, Bapak kena stroke. Langsung ditrombolisis waktu itu. Oke. Dikasih Actiles. Begitu Bapak stroke, langsung dirawat di stroke unit selama 1 minggu. 1 minggu, dia tuh udah lumpuh? Sebelum pas setengah jam itu masih bisa tertolong ya Mas ya. Tapi dokternya waktu itu emang nggak langsung menyarankan untuk lakukan tindakan trombolitik atau DSA, hanya trombolisis saja. Terus langsung masuk stroke unit, ya udah seminggu di sana dirawat. Setelah saya sadar seminggu, saya pulang gitu, kok ada kelemahan di sisi sebelah kanan. Di kanan? Karena Bapak terkena stroke-nya waktu itu dibilang di batang otak sebelah kiri. Sebelah kiri, karena silang Infak ya, Jadi penyumbatan. berapa lama waktu itu Pak Mulyadi butuh bantuan orang lain untuk hal sederhana? Kalau nggak salah sih sekitar 3 bulan ya. 3 bulan ya? Iya. Ditemenin sama istri semua yang bantu dia? Betul. Luar biasa ya. Yang paling terdampak gara-gara stroke itu apa sih Pak? Psikis juga mental. Fisik Kita, iya kena, ya. Psikis atau mental Ya, juga kena. mental juga kena, Apalagi? ekonomi juga kena. Oh iya. Terus terang, Emang gimana gara-gara stroke Bapak nggak kerja lagi? ya dikasih waktu sama kantor untuk pemulihan selama setahun. Terus kantornya udah baik gitu ya. dari kantor pun minta surat rekomendasi dari dokter okupasi sama rehab medik untuk bekerja kembali. Return to work. Iya, Bapak bisa seperti kembali surat bekerja. kelayakan kerja. Dan Ya. itu udah saya minta waktu bulan lalu. Oke. Bapak di bidang apa sih kerjanya? Saya di farmasi. Farmasi. Ya. Jadi stroke ini berat atau berat banget sebetulnya? Berat sekali. Mas. Berat sekali ya. Semua sepakat stroke adalah penyakit yang berat. Tapi bukan akhir dari segalanya. Masih bisa kembali pulih, banyak contohnya. Lihat nih. Coba Pak, angkat tangan Pak. Oh, dulu nggak bisa kan awalnya kan? Bisa menggenggam sekarang. Oh, udah lumayan. Cuman Genggam tangan saya. powernya belum ada. Powernya ada, cuma masih kaku, Masih lemah. masih Oh, masih spastik kaku, iya. gitu ya. Punten, kalau jalan bagaimana Pak? Boleh kami lihat? Udah nggak butuh bantuan kan? Enggak. Tongkat itu enggak ya? Enggak. Oke. Oke, cukup. Tapi Tapi masih nggak kaku sakit ya, kan Pak, Pak? ya? Cuma kaku aja ya? Enggak. Cuma kaku aja kan? Terus biasanya kalau saya berjalan sendiri gitu enggak kaku ini, cuman kalau di depan Depan kamera. keramaian Karena gitu lagi tegang ya Pak ya, jadi tegang. lebih spastis. Otomatis spastis sendiri. Oke. Makanya- Tapi pernah drop mental? Iya, terus terang saya malu gitu, minder. Ya lain dari yang lain karena saya sekarang dulu kan biasa normal gitu, aktivitas aktif, Mandiri, aktif mandiri, gitu ya? sekarang berbeda, Iya. menjadi manusia yang berbeda gitu. Dan saya harus menerima keadaan ini gitu sekarang, mau nggak mau berdamai dengan diri sendiri. Betul. Iya. Sepenting fokus untuk Iya. kembali pulih. Sehat ya Pak ya? Amin. Ah, semangat dulu dong buat Pak Mulyadi. Tapi sebenarnya ada yang harus disyukuri Pak. Bicara Bapak sekarang nggak terlihat pelok ya, nggak terdengar pelok ya. Apa Iya. sebelumnya pelok juga? Waktu pertama kena sih agak susah bicara, tapi waktu itu ada program speak terapi di Oh, rumah Bapak sakit. ikut.
selama 3 bulan itu kita belajar A, I, U, E, O gitu. Oh, jadi Bapak belajar lebih baik. spelling, belajar membaca, Iya. gitu. Juga belajar kayak lidah dijulurkan. Iya. Tapi Ya. Bapak bagus sekali loh hasilnya. Ya, seperti Ya nggak terlihat katanya sih orang udah pernah mulai stroke. lumayan meningkat kalau Bagus untuk artikulasinya. speak terapinya. Baik. Jadi Bapak setelah Bapak pakai laser, apa yang Bapak rasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser? Dulu kan HbA1c saya itu tinggi ya, 8,7 sampai 8,9 kalau nggak salah lab kedua. Sekarang 6. Kemarin terakhir Senin. Udah turun jauh. Saya lab Senin kemarin 6. Baik. Terus gula darah saya Dulu berapa? sebelumnya 300-an. Oke. Terus kemarin Senin saya lab laboratorium itu 93. Waduh, bagus banget. Hebat. Hebat, Pak. Habis pakai laser, Kolesterol. aman. Apalagi? Ya, terus kolesterol total saya tulis 159. Cuman PR-nya 200. terus terang di sini LDL ya. LDL Masih tinggi Lemak LDL-nya. jahat. 101. Harusnya kan di bawah 100. Di bawah 100. Sudah Tapi trennya turun udah turun jauh. ya. Turun. Baik. Terus kalau- Tensi. 112, 120 nggak pernah. Hebat. Nggak pernah Nggak di atas tinggi lagi ya. 140. Asam urat pernah cek? Asam urat dulu saya pernah 8,9. Ya, Sekarang? cuma sekarang terakhir tuh 6, 6, ya, wah bagus. 6,5. Tara, ini adalah hasil tadi pemeriksaan sesaat sebelum pengambilan gambar. Sebelumnya, ini kedatangan pertama ya, Pak Mul ya. Dibandingkan. 128 per 66, sekarang 125 per 77. Yang lalu nih masih lebih tinggi dari yang normal, harusnya di bawah 120. Sekarang sudah sedikit menurun, walaupun kita kejar di bawah 120 ya Pak. Betul. Harusnya di bawah 120 per 80, bawahnya sudah bagus. Tadi tensi. Selanjutnya kita cek juga ini adalah hasil pemeriksaan asam urat. Nih ya, dulu Pak Mul 8,1, sekarang tadi dicek sudah normal di bawah 7, 6,7. Nah, Bapak sudah memakai teknologi laser. Teknologi laser ini akan bisa mengontrol tekanan darah Bapak ya, karena dia akan meningkatkan produksi zat yang namanya nitric oxide di dalam lapisan dinding dalam pembuluh darah yang namanya endotel. Nah, Bapak terapkan pola hidup yang sehat ditambah dengan teknologi laser yang kadangkala pada orang setelah terkena stroke, seiring usia, seiring pola hidup yang tidak sehat, produksi NO-nya ini menurun. Nah, di sanalah peran teknologi laser untuk mengembalikan tensi sehingga komplikasi dari tensi yang tinggi seperti serangan stroke, serangan jantung atau gagal ginjal bisa terkendali. Semangat terus ya Pak, lanjutkan penggunaan teknologi laser. Dan untuk pemirsa ya perlu diketahui bahwa asam urat ini nggak hanya menyebabkan radang sendi. Itu adalah salah satu dampak yang umum ditemukan. Tapi banyak yang nggak sadar nih pemirsa. Kalau asam urat yang tinggi ini bisa melukai dinding dalam pembuluh darah. Sehingga nantinya kolesterol ini bisa masuk ke dalam dinding tersebut dan memicu terjadinya penyempitan pembuluh darah. Kalau penyempitan terjadi pada pembuluh darah otak, maka seseorang beresiko mengalami serangan stroke. Kalau terjadi di pembuluh darah jantung, maka bisa timbul serangan jantung. Oleh sebab itu, ada data yang menunjukkan bahwa pasien dengan asam urat tinggi ini bisa lebih beresiko hingga 3 kali lipat untuk terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, beruntung karena Pak Mul ini sudah menerapkan pola hidup sehat. Saya lihat juga upayanya begitu luar biasa ya Pak ya. Bapak terapi secara rutin sesuai dengan anjuran dokter dan Bapak sudah menggunakan teknologi laser. Dan asam uratnya terkendali berkat aliran darah yang lebih lancar sehingga pembuangan asam urat ini bisa dilakukan oleh ginjal dengan baik. Asam urat yang tadinya numpuk di dalam darah ini perlahan dikeluarkan. Lalu yang kedua adalah asam urat ini juga dibakar oleh dapur energi dan dirubah menjadi sumber energi yaitu ATP. Jadi pada waktu bersamaan energinya bertambah, seorang pasien stroke bisa lebih terasa bugar, tapi pada waktu bersamaan kadar asam uratnya terkendali. Jadi Pak, selamat atas hasil pemeriksaan yang tadi sudah kita buka bersama, sudah bagus. Lanjutkan agar jangan sampai terjadi serangan stroke yang berulang. Pak Mulyadi ini adalah contoh dan juga bisa menjadi inspirasi buat Anda pemirsa yang mungkin sekarang lagi dalam kondisi yang sama. Lagi berusaha kembali pulih setelah terkena serangan stroke. Keinginannya kuat, pengen kembali pulih, bisa. Ya, lasernya dipakai, hidupnya dirubah. Dan saya yakin gak lama lagi Pak Mulyadi bisa kembali kerja seperti dulu Pak ya. Target 1 tahun dari kantornya bisa tercapai ya. Nah, jadi pemirsa buat Anda yang ingin sehat, ingin kembali pulih dalam keadaan stroke sekarang, yuk prioritaskan
punya alat kesehatan AccuLaser supaya Anda dan sekeluarga lebih sehat. Nah, AccuLaser ini adalah alat kesehatan dengan teknologi berpaten. Dalam satu alat ada teknologi laser, ada intranasal yang dipasang di rongga hidung, dan juga ada teknologi NMES. Nanti kami akan bahas keduanya di segmen yang berikutnya. Oke, ini kita butuh pakai untuk mencegah dan mengendalikan angka tensi, gula darah, kolesterol, dan asam urat yang tinggi supaya kita tercegah dari komplikasi, stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, pemesanan AccuLaser ini hanya bisa dilakukan di Gogomall yang nomornya ada di layar TV. Ada kan? Dan kalau Anda hubungi sekarang, Anda bisa menikmati fasilitas cicilan sampai dengan 12 bulan dengan bunga 0% loh dari BCA dan juga dari Bank Nasional lainnya. Jadi kalau kita hitung-hitung nggak lebih dari 20.000 saja per harinya Anda sisihkan uang Anda untuk mendapatkan manfaat kesehatan ya. Kenapa ada kemudahan ini? Karena Gogomall ingin Anda tidak menunda lagi untuk segera memiliki AccuLaser. Ya, jadi buat para stroker, semangat bisa kembali pulih seperti sedia kala. Jadi yuk gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, masih di Go Healthy dan kita masih fokus tentang bagaimana caranya pulih setelah terkena serangan stroke ya. Ada cara latihan sederhana yang bisa kita lakukan di rumah, namanya adalah finger walking. Seperti main-main ya, tapi ternyata ini ada latihan ringan yang punya manfaat buat mereka yang terkena stroke ya. Mbak Anita, coba boleh dibahas dong. Pemirsa, finger walking adalah latihan untuk meningkatkan koordinasi gerakan jari, kontrol gerakan, dan juga untuk melatih fleksibilitas tangan yang sering digunakan oleh pasien pasca stroke. Latihan ini sederhana namun efektif untuk membangun kembali hubungan antara saraf di otak dengan otot tangan. Ya, jadi pemirsa kalau melakukan ini secara rutin, pasien pasca stroke dapat kembali mendapatkan kontrol gerakan jari tangan, mengurangi kekakuan otot, dan melatih fungsi motorik halus seperti menulis, memegang benda kecil, ya, dan bisa juga untuk mengembalikan fungsi tangan seperti semula. Caranya mudah pemirsa, letakkan tangan yang lemah di atas meja, pastikan telapak tangan menyentuh permukaan meja. Lalu secara terkoordinasi perlahan-lahan, jangan terburu-buru, angkat jari satu persatu. Mulai dari jari jempol, ya, telunjuk, jari tengah, manis, dan kelingking. Oke, lalu lakukan gerakan seperti berjalan di atas meja. 1, perlahan-lahan, ya. 3, maju ke depan. Ini akan melatih otak kita untuk mengontrol jari-jari dan mengurangi kekakuan otot di sana. Lalu mundur kembali ke tempat semula. Ini mungkin terasa mudah untuk Anda yang normal, tapi untuk pasien stroke ini perlu koordinasi yang sangat teliti dan perlahan. Ya, ini bisa dilakukan 10-15 kali maju dan mundurnya. Lakukan 2-3 set dan bisa diulangi 1-2 kali sehari ya pemirsa ya. Gerakan sederhana namun efektif ini dapat Anda lakukan untuk memaksimalkan pemulihan otot jari tangan Anda pasca terkena stroke. Coba aku mau lihat Pak Mulyadi diperagakan finger walking. Oke, nah gini udah nempel. Angkat satu-satu. Jempol, telunjuk. Telunjuk. Jari tengah. Oke, jari manis. Iya. Jangan ikutan. Dari kelingking. Jari kelingking. Oke, sekarang coba seperti jalan Pak kakinya Pak. Dari jempol dulu ke depan. telunjuk. Oke, telunjuk. Oke, sekarang memang masih tampak terlihat kaku ya, tapi kalau rutin ya insya Allah Pak nanti Pak makin lama akan membaik sehingga sampai kekakuannya hilang ya Pak ya. Oke, sekarang kita kembali tentang manfaat teknologi laser yang sudah digunakan oleh Pak Mulyadi setelah terkena serangan stroke Pak ya. Tensinya dulunya tinggi, sekarang aman terkendali. Yang kedua, asam uratnya dulu tinggi juga sekarang sudah bisa terkontrol. Apalagi Pak manfaatnya Pak? HbA1c 6 sekarang, gula darahnya 93. Gula darah dulunya berapa?
300-an. Kolesterolnya dulu 235 kalau nggak salah ya. 235. 235. Setelah pakai laser sekarang berapa? Kolesterol total saya 159. Ya, total kalau Ke badan gimana rasanya sih Pak? lebih segar aja sih sekarang, nggak kayak dulu. Tidur juga lebih nyenyak gitu. Banyak yang merasakan manfaat tidurnya makin bagus secara kuantitas dan kualitas setelah menggunakan teknologi laser. Ya, Pak Mulyadi, jadi Bapak merasa lebih sehat dulu atau sekarang setelah pakai laser? Ya tentunya sekarang, Mas Ronald. Ya, tepuk tangan lagi buat Pak Mulyadi. Kita sama-sama saksikan bersama, wah ini gula darahnya nih dulu tinggi banget ya Pak ya. Aduh. Ada di angka 332. Padahal ya kalau gula darah sewaktu sebaiknya jangan lewat dari 140. Antara 140 sampai 200 ini masuk ke dalam kategori pradiabetes. Lebih dari 200 berarti gula darahnya tinggi. Lalu kita lihat lagi nih hasil pemeriksaan terbarunya juga kadar kolesterolnya cakep nih Pak. Bagus. Ada di angka 141. Selamat ya Pak ya karena gula darahnya sudah turun. Jadi kalau misal pemirsa nih yang punya keluhan kurang lebih sama nih seperti Pak Mul, ada gula darah tinggi, kolesterol tinggi, bisa nih ngikutin apa yang sudah dilakukan oleh Pak Mul, yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Dipakai sehari 2 kali nantinya akan membantu mengoptimalkan proses pembakaran tubuh. Sehingga dapur energi ini akan lebih banyak mengubah gula dan kolesterol menjadi sumber energi, yaitu ATP. Manfaatnya adalah meningkatkan kebugaran bagi penyintas stroke untuk melakukan latihan ataupun terapi. Tapi pada waktu bersamaan faktor pemicu serangan stroke seperti gula darah tinggi dan kolesterol tinggi ini menjadi terkendali. Teknologi laser ini ada perangkat utama yang dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri untuk darah dan pembuluh darah seluruh tubuh. Lalu ada yang dimasukkan ke dalam rongga hidung bernama intranasal. Yang dikeluarkan dari intranasal itu adalah sinar laser, bukan oksigen. Berbeda Pak. Nah, sinar laser ini akan mengoptimalkan pembuluh darah di hidung untuk memproduksi nitrik oxide. Cara kerjanya sama nih Pak, seperti yang di pergelangan tangan sebelah kiri. Bedanya kalau di hidung lebih dekat ke area otak. Karena pembuluh darah hidung ini adalah pintu menuju pembuluh darah otak. Zat NO ini bisa membuka pembuluh darah, melancarkan aliran darah, menjaga fungsi sel saraf. Sehingga kalau Pak Mul sebagai penyintas stroke pakai secara rutin, manfaatnya membantu proses pemulihan Pak Mul menjadi lebih baik. Mencegah terjadinya serangan stroke berulang, mencegah kepikunan, dan seperti yang udah kita bahas nih tadi, masalah migrain kronis bisa memicu perubahan pada struktur otak, penggunaan intranasal juga bisa membantu mengatasi migrain dan mencegah kekambuhan migrain. Jadi, Pak Mul lanjutkan pakai laser yang di pergelangan tangan, betul. nanti intranasalnya dipakai secara rutin setiap hari ya Pak ya? Iya dong. Oke. Padahal di alat AccuLaser ini ada satu teknologi lagi namanya teknologi NMES. Dipakai nggak Pak? Kalau NMES saya pakai. Terus terang itu bagus tuh. kayak TENS ya di rumah sakit. Itu bisa menggerakkan kaki saya, semacam kayak strum gitu ya. Itu kan ada tingkatan kekuatannya ya. Seperti Ada menggerakkan sendiri rangsangan kakinya. elektriknya ya. Biasanya Bapak saya tempel di letakkan mana aja biasanya? Di dengkul, di sini, Betis, di sini. paha gitu ya. Iya, di Tangan sini. tempel nggak? Tangan juga Oke, di sini. Oke, yang Pak Mul lakukan ini sudah baik pemirsa, lakukan dengan gerakan fisioterapi yang sudah diajarkan ya Pak ya. Dan Iya. tambahkan dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Mengapa ini bisa membantu pasien-pasien stroke? Karena ini akan memberikan rangsang gerakan secara pasif ya Pak. Digerakkan secara pasif seperti stimulus elektrik yang bisa membuat otot di bagian yang lemah, terutama dalam hal ini Bapak sebelah kanan, itu bergerak kembali secara pasif dan mengirimkan sinyal ke otak kalau otot tersebut masih bisa digunakan loh sebenarnya. Seperti tadi kata Bapak, dia masih ada di sana namun lemah, terganggu karena serangan stroke. Jadi dengan gerakan tersebut pemirsa, otak ini akan semakin terlatih jarak sarafnya, kita bilang pembentukan saraf baru neuroplastisitas untuk menggerakkan otot tersebut. Tentunya ini akan membantu pemulihan pasca stroke sehingga optimal kembali gerakan-gerakan ke arah yang lebih baik. Pemirsa, narasumber kami Pak Mulyadi ini sudah merasakan manfaat dari AccuLaser untuk pemulihan pasca serangan stroke-nya. Angka-angkanya sudah terkendali, tidur lebih panjang durasinya, kualitas lebih baik, badan lebih bugar. Dan saya yang melihat pertama kali datang Pak Mulyadi ke sini, sama sekarang memang perubahannya sangat beda terlihat. Ya semangat Pak Mulyadi!
Mbak Anita terima kasih ya, Mbak Prati juga terima kasih buat semua Sama-sama. penjelasannya. Lengkapi dengan menggunakan teknologi laser nih. Yang saya gunakan ini namanya adalah AccuLaser dari Gogomall yang sudah hadir lebih dari 10 tahun dengan kualitas produk dan layanan bersertifikasi standar internasional. Nah, AccuLaser ini terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan Gogomall akan memberikan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari. Anda akan dibimbing bagaimana caranya untuk memaksimalkan kesehatan Anda. Nah, fasilitas ini hanya ada di Gogomall, tidak ada di tempat lain. Dan ada loh fasilitas cicilan sampai dengan 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA dan juga dari Bank Nasional lainnya. Supaya Anda tidak menunda lagi untuk segera memiliki AccuLaser. Oke, jadi kalau dihitung-hitung tidak lebih dari 20.000 saja per hari Anda sisihkan uang Anda untuk mendapatkan alat yang bisa membawa Anda menjadi lebih sehat ya. Supaya apa? Supaya Anda tidak menunda lagi memiliki AccuLaser. Makanya ada fasilitas cicilan 0% ini ya. Silakan pemirsa hubungi nomor call center Gogomall yang ada di layar TV, ada kan? Hubungi sekarang juga, atau boleh juga Anda kunjungi langsung kafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ya pemirsa, gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Kami pamit, jumpa lagi di episode Go Healthy berikutnya. Semuanya salam sehat, semangat! Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.